Baik, selamat pagi adik-adik sekalian ya. Pagi ini saya akan memberikan mata kuliah tentang hipertensi dalam kehamilan ya. Itu materi yang kompetensinya termasuk 3B ya, untuk preeklamsi dan eklamsi dan hipertensi gestasional dan hipertensi kronis kompetensi 2 ya. Tujuan pembelajarannya tentu diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang hipertensi dalam kehamilan secara umum ya, memahami penyebab hipertensi, kemudian klasifikasi hipertensi dalam kehamilan, jadi pembagiannya, kriteria diagnosis ya masing-masing dari hipertensi dalam kehamilan, kemudian memahami alur penata laksanaan atau manajemen dari hipertensi dalam kehamilan. Ya, latar belakangnya kenapa materi ini diberikan ya, karena materi ini cukup penting ya, mengingat bahwa angka kematian ibu di Indonesia itu masih tinggi ya, 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan sensus tahun 2012 ya, sensus kesehatan tahun 2012. Jadi masih cukup tinggi ya. Sedangkan kita tahu angka kematian ibu di ASEAN itu Singapura angka kematiannya 6 per 100.000 kelahiran. Ya. Kemudian Brunei 33 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Filipina 112. Malaysia dan Vietnam 160. Jadi kita jauh ya dibanding negara-negara ASEAN, kita paling tinggi angka kematian ibunya ya, karena kita berikan di sini. Sebenarnya target program MDG seharusnya tahun 2015 angka kematian ibu di Indonesia sudah menjadi 102 ya. Karena pada tahun 2002 sudah mencapai 200-an ya, 208. Ya, targetnya 2015 target MDG mestinya 102, tapi ternyata setelah disurvei tahun 2012 malah meningkat menjadi 359. Nah, ini tentu memprihatinkan ya. Ini latar belakangnya kenapa mata kuliah ini diberikan. Nah, sedangkan kita tahu bahwa penyebab kematian ibu ya, triasnya ya, ini secara klasik inilah penyebab kematian ibu yang paling sering ya. Perdarahan itu hampir 30%. Jadi kematian ibu paling sering disebabkan oleh perdarahan. Kemudian hipertensi dalam kehamilan, dalam ini preeklamsi dan eklamsi, yaitu sekitar 25%, ya. Sedangkan infeksi 12%. Ya. Jadi masih cukup tinggi, dia nomor 2 ya. Nah. Sedangkan di Indonesia insiden preeklamsi sekitar 5,3%. Ya. Nah, sekarang kita sampai kepada pengertian ya. Pengertian daripada hipertensi dalam kehamilan adalah hipertensi yang disertai atau tanpa proteinuri sebelum atau selama kehamilan sampai 12 minggu postpartum. Ya, nanti pada klasifikasi kita akan bicarakan lebih detail. Nah, hipertensi, apa yang batasan hipertensi? Hipertensi adalah kalau tekanan darah sistoliknya lebih atau sama dengan 140 mm Hg dan diastoliknya lebih dari 90 atau sama 90 mm Hg. Nah, untuk menegakkan diagnosis tentu kita memerlukan pengukuran tensi yang baik ya. Ada prasyarat yang diperlukan supaya kita mendapatkan pengukuran tensi yang valid ya. Untuk mengukur tensi sebaiknya ya, pasien duduk ya, pasien duduk dengan kakinya ke lantai tegak lurus ya, kemudian istirahat 15 menit ya, setelah istirahat 15 menit kemudian dipasang manset ya, pasang manset yang sesuai ya, jangan mansetnya terlalu kecil atau terlalu besar dari lengannya ya.
Kemudian diusahakan bahwa tinggi manset itu sejajar dengan alatnya, ya, supaya mendapatkan hasil yang valid, ya, itu diperlukan. Jadi sebaiknya dalam keadaan duduk tegak lurus, kaki menyentuh lantai dalam keadaan santai, kemudian mansetnya setinggi alat pengukur tekanan darahnya. Ya. Nah, sedangkan untuk proteinuri, ya, kalau bisa, ya, proteinuri diukur selama 24 jam, ya. Atau kalau tidak bisa dilakukan secara kualitatif dengan dipstick, ya, lebih dari positif 1 atau positif 2 sampai positif 4. Nah, hipertensi dalam kehamilan, ya, pembagiannya ada yang kita kenal dengan gestational hipertensi, ya, atau transient hipertensi, atau pregnancy induced hypertensi atau PIH, ya. Jadi gestational hipertensi atau disebut juga pregnancy induced hypertension atau transient hypertensi, ya, jadi hipertensi sementara. Kemudian yang kedua ada hipertensi kronis, ya, hipertensi yang sudah ada sebelum hamil, kemudian tetap berlangsung selama kehamilan dan sesudah kehamilan. Kemudian ada yang disebut dengan preeklampsia, ini khas, ya, di mana tekanan darahnya meningkat pada ibu-ibu, ya, pada ibu-ibu hamil di atas kehamilan 20 minggu. Sedangkan superinfus preeklampsia, ya, itu preeklampsia yang terjadi pada ibu hamil yang didasari oleh hipertensi kronis, ya. Jadi superinfus preeklampsia adalah preeklampsia yang didasari hipertensi kronis. Sedangkan eklampsia adalah kejang selama kehamilan, kejang atau koma selama kehamilan. Ya, ini adalah pembagian. Jadi kalau kita mendapatkan seorang pasien ibu hamil, ya, tekanan darahnya tinggi di atas 140 atau di atas 140/90, ya, atau sama, ya, maka pikiran kita kira-kira apa diagnosisnya pasien ini, ya. Apakah dia gestational hipertensi, apakah dia hipertensi kronis, apakah ibu ini preeklampsia atau superinfus preeklampsia, ya, ini 4 ini yang penting, ya. Apa? Jadi kalau kita mendapatkan pasien ibu hamil, pikiran kita harus kepada 4 golongan hipertensi dalam kehamilan ini. Nah, bagaimana kita membedakan, nanti kita akan bicarakan, ya. Nah, ini adalah patofisiologi. Kita bicarakan dengan tentang preeklampsi. Ini bagaimana terjadinya preeklampsi, ya. Jadi ini adalah teori yang paling banyak dipakai, yaitu teori kegagalan remodeling, ya. Jadi kegagalan remodeling. Kalau kita lihat bahwa pada waktu kehamilan akan terbentuk villi-villi chorioalis, ya, dalam terbentuknya plasenta, ya, terbentuk villi-villi chorioalis yang menembus desidua, ya, endometrium yang berubah menjadi desidua. Kemudian dari villi chorioalis saling berhubungan dengan arteri spiralis. Ini lupa saya ngasih nama, ini arteri spiralis, ya. Ini bentuk spiral. Nah, ini yang sebelah sini adalah ini kondisi normal, ya, ini kondisi normal. Jadi pada kondisi normal, ya, invasi villi, ya, di mana di dalam villi tentu kita tahu ada syncytial trophoblast dan cytotrophoblast. Nah, syncytial trophoblast akan, ya, menginvasi arteri spiralis, sehingga kita lihat bahwa lumen arteri spiralis ini akan bertambah lebar, ya, ya, kemudian menjadi lebih longgar dan lebih lemas dia, jadi sehingga mudah mengalami vasodilatasi. Ini arteri spiralisnya. Nah, ini dalam keadaan normal, ya. Nah, dalam keadaan preeklampsi, ya, dalam keadaan preeklampsi terjadi kegagalan remodeling ini, ya, di mana syncytial trophoblast tidak bisa menginvasi
arteri spiralis. Sehingga arteri spiralis tetap kaku, lumennya menjadi kecil. Ya, lumennya menjadi kecil, akibatnya apa? Akibatnya perfusi darah dari ibu ke janin akan menjadi berkurang, akibatnya akan terjadi iskemia di sekitar plasenta ini, ya, iskemi. Dan iskemia ini akan menyebabkan terjadinya proses-proses selanjutnya, misalnya pelepasan radikal bebas, ya, gugusan hidroksil yang akan merusak endotel dari pembuluh-pembuluh darah di seluruh tubuh, ya. Nah, ini ya, juga terjadi vasokonstriksi. Nah, kalau ini normal akan terjadi vasodilatasi sehingga aliran atau perfusi darah dari ibu ke janin tidak ada mengalami gangguan, kemudian tidak akan terjadi iskemi, ya, berlangsung proses fisiologis yang normal. Nah, kalau ini terjadi kegagalan remodeling, akan terjadi vasokonstriksi, terjadi iskemi, kemudian terjadi pelepasan radikal bebas, ya, terjadi pengerusakan akibat radikal bebas, gugusan hidroksil akan merusak endotel pembuluh darah di seluruh tubuh yang menyebabkan tensi meningkat, terjadinya proteinuri dan terjadinya udim. Ini adalah patofisiologi preeklamsi. Nah, bagaimana kita mendiagnosis preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan? Ya, tentu kita harus menanyakan untuk bisa membedakan apakah ini hipertensi gestasional, hipertensi kronis, preeklamsi, dan superinfus preeklamsi. Tentu kita harus menganamnesis sejak kapan pasien ini menderita hipertensi. Ya, sejak kapan kita anamnesis? Apakah dari sebelum hamil? Kalau dari sebelum hamil, misalnya ibunya mengatakan sudah menderita hipertensi, kalau sekarang tensinya tinggi, ya kemungkinan bahwa ini ibunya menderita hipertensi kronis. Kita sekarang menyisihkan apakah murni hipertensi kronis, apakah bukan superinfus preeklamsia. Nah, pada anamnesis berikutnya juga kita akan tanyakan adalah keluhan berupa nyeri kepala, penglihatan kabur, dan nyeri perut di kuadran kanan atas. Ya, ini hati-hati. Ini kalau ada gejala-gejala ini sudah termasuk preeklamsi dengan gejala berat. Ya. Kemudian pada anamnesis juga kita menanyakan riwayat apakah pernah melakukan pengobatan hipertensi sebelumnya. Kalau ini berhubungan dengan hipertensi kronis. Kemudian kita juga menanyakan penyakit-penyakit yang pernah diderita yang merupakan faktor risiko terjadinya preeklamsi. Apakah sakit jantung, ginjal, diabetes, ya, penyakit tiroid atau stroke. Dan menanyakan pemeriksaan-pemeriksaan lab yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi anamnesisnya itu tetap mengacu kepada fundamental 4 dan secret 7. Jadi fundamental 4-nya ditanyakan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat keluarga, dan riwayat sosial dari pasien ini. Nah, setelah anamnesis tentu dilakukan pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik seperti biasa, ya. Kalau kita memeriksa pasien, tentu kita akan lakukan pemeriksaan status present-nya dulu, ya. Status present-nya artinya berhubungan dengan vital sign, tensinya berapa, kesadarannya bagaimana, ya. Kemudian tensinya berapa, nadinya berapa, respirasinya, frekuensinya berapa, kemudian temperatur tubuhnya berapa, itu status present-nya. Kemudian setelah status present kita memeriksa status generalisnya, ya, pemeriksaan fisik umum dari kepala sampai ujung kaki, ya, dari kepala. Jadi walaupun dia pasien hamil, kita tidak boleh hanya memeriksa kehamilannya saja, tapi kita memeriksa dari kepala sampai ujung kaki, ya. From head to toe, ya, katanya lagi. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, kita periksa secara sepintas, ya. Nah, baru kemudian kita melakukan pemeriksaan khusus, pemeriksaan obstetrik, ya, berupa palpasi Leopold dan di giginya, kemudian pemeriksaan dalam. Ini juga akan nanti bagaimana kita melakukan manajemen terhadap pasien ini. Nah, sekarang kita sampai kepada hipertensi gestasional, ya. Ini kompetensinya 2, jadi adik cukup tahu batasannya, kemudian bagaimana melakukan diagnosis sederhana.
Hipertensi gestasional adalah kalau kita menjumpai ibu hamil tekanan darah lebih atau sama dengan 140/90 ya. Pada umur kehamilan 20 minggu ya, tanpa disertai dengan proteinuri. Jadi ibu hamil tekanan darahnya tinggi di atas 140/90 pada umur kehamilan di atas 20 minggu tanpa disertai dengan proteinuri. Jadi proteinurinya negatif. Nah, kemudian pasien ini diikuti sampai 12 minggu atau 3 bulan postpartum atau pasca kelahiran bayinya. Nah, pada gestational hipertensi, ya, setelah 3 bulan, ya, jadi sampai 12 minggu dia mungkin saja masih tinggi, tapi setelah itu akan hilang hipertensinya. Ya, kalau setelah 12 minggu hilang hipertensinya ibu ini, maka diagnosisnya adalah hipertensi gestasional. Ya, jadi sekali lagi hipertensi gestasional adalah ibu hamil yang mengalami tekanan darah tinggi di atas umur kehamilan 20 minggu tanpa disertai proteinuri dan diikuti 12 minggu, tensinya kemudian kembali normal. Nah, kemudian hipertensi kronis. Hipertensi kronis adalah di mana ibu hamil mengalami tekanan darah yang tinggi ya di atas atau sama dengan 140/90 mmHg sebelum kehamilan atau sebelum kehamilan 20 minggu dan tidak menghilang setelah 12 minggu postpartum atau pasca persalinan. Jadi kalau dari gadis ya ibu ini sudah tekanan darahnya tinggi, kemudian menikah, hamil, tekanan darahnya masih tetap tinggi, kemudian setelah 20 minggu ternyata proteinuri tidak ada proteinuri, kemudian setelah persalinan ternyata juga tensinya masih tetap tinggi, berarti ibu inilah hipertensi kronis. Ya. Nah, kemudian preeklamsia. Nah, ini preeklamsia kompetensinya adalah 3B. Ya. Preeklamsia nanti akan ada preeklamsia ringan ya, tapi sekarang sudah dihilangkan istilah ini yang ada preeklamsi dan preeklamsi dengan pemberat. Ya. Kalau preeklamsi ringan ya, tekanan darah sistoliknya 140 sampai 160. Diastoliknya 90 sampai 110. Ya, dengan proteinuri di atas 300 mg per liter atau kualitatif positif 2 atau lebih. Ya. Sedangkan preeklamsi berat adalah bila Pak Ibu hamil mengalami tekanan darah lebih dari 160/110 dan proteinuri lebih dari 5 gram per 24 jam atau kualitatif positif 4. Ya. Nanti ada gejala dengan pemberat, ya bisa ada oligouri, edema paru, sianosis, ada sindroma HEP dan tanda-tanda impending eklamsi, misalnya mata kabur, ulu hati perih, ya, atau jadi tanda-tanda impendingnya itu ada matanya kabur, impending, kemudian nyeli ulu hati, ya. Ini preeklamsi berat. Jadi preeklamsi nanti ada 2, preeklamsi tanpa gejala pemberat dan preeklamsi dengan gejala pemberat. Nah, ini adalah HELP syndrome. Ya, singkatan dari HELP itu adalah hemolysis, ya, di mana LDH-nya lebih dari 600, kemudian elevated liver enzyme, ya, kemudian L dan P-nya itu low platelet count. Ini HELP syndrome. Jadi kita tidak akan banyak membacakan tentang ini. Nah, sekarang kita superimpus preeklamsi. Superimpus preeklamsi adalah preeklamsi pada pasien hipertensi kronis. Jadi batasannya adalah ibu ini ya. Jadi kalau kita mendapatkan ibu hamil dengan hipertensi dengan tensi yang tinggi ya, yang ada riwayat waktu gadis tensinya juga tinggi,
kemudian waktu hamil tensinya tinggi, tapi pada umur kehamilan di atas 20 minggu, ternyata di samping tensi yang tinggi disertai dengan proteinuri yang positif. Ya, di atas jadi 2 atau lebih. Ya. Jadi awalnya pada kehamilan sebelum 20 minggu, mungkin belum ada proteinuri, maka diagnosisnya masih hipertensi kronis. Tapi kalau setelah 20 minggu, kemudian proteinurinya menjadi positif, maka diagnosisnya akan berubah menjadi superimpus preeklamsia. Jadi preeklamsia yang didasari oleh hipertensi kronis. Nah, kalau eklamsia batasannya adalah adanya kejang-kejang ya pada ibu hamil, pada ibu bersalin dan nifas. Ya, dengan atau tanpa penurunan kesadaran. Dan sebelumnya hampir sebagian besar pasien yang eklamsi akan menunjukkan gejala-gejala preeklamsi. Ya. Nah, kecuali kalau tidak pernah kontrol, dikira normal, kemudian tiba-tiba kejang, biasanya karena kita preeklamsinya tidak terdiagnosis sebelumnya. Jadi eklamsia adalah ibu hamil dengan tekanan darah tinggi disertai dengan kejang-kejang, ya, bisa koma, ya, baik pada saat hamil, bersalin maupun nifas. Nah, diagnosis preeklamsi biasanya dengan penyakit jantung, sindroma nefrotik, tirotoksikosis, ya. Ini diagnosis bandingnya, ya. Nah, penunjang diagnostik apa yang perlu kita periksa pada pasien-pasien dengan hipertensi dalam kehamilan, ya. Jadi pemeriksaan ini akan membantu kita untuk menyisihkan diagnosis. Ya, jadi melakukan diferensial diagnosis. Jadi pertama kita periksa DL, darah lengkap. Darah lengkap tentu di sini ada periksa HB, ya, kemudian WBC-nya, MCP, MCH, MCHC, ya. Yang mungkin yang paling penting adalah kita mengetahui PLT-nya, platelet atau trombositnya. Ya, kita kalau pasien hamil biasanya yang kita pentingkan adalah HB dan PLT-nya, plateletnya, apalagi kalau dengan hipertensi. Kemudian urine lengkap. Urine lengkap kita periksa, tentu yang kita pentingkan di sini adalah kita mencari protein urinya, ya, protein urinya, lihat proteinnya positif atau tidak. Kemudian blood ureum nitrogen dan serum kreatinin, ya. Jadi untuk fungsi ginjalnya, ya. Kita periksa juga, ya. Kemudian transaminase, jadi SGOT dan SGPT untuk kita melihat fungsi hatinya. LDH untuk melihat bagaimana metabolisme lemaknya, untuk melihat kemungkinan HELLP syndrome-nya. Kemudian pemeriksaan ronsen fototorak, ya. Fototorak di sini pada terutama kalau pasiennya udim berat, ya, kita curiga adanya udim paru, ya tentu kita lengkapi dengan foto dada atau foto torak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada janinnya dengan USG dan kardiotopografi. Nah, ini pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang kita perlukan pada pasien-pasien dengan hipertensi dalam kehamilan. Nah, bagaimana penanganan hipertensi gestasional dan hipertensi kronis? Ya, pada kasus gestasional hipertensi ringan, penanganan sesuai dengan kehamilan normal. Ya, biasanya pada gestasional hipertensi, ya, walaupun tekanan darahnya tinggi, ya, boleh diberikan antihipertensi. Ya, tapi kalau masih 140 biasanya cukup pasiennya kontrol lebih sering, ya. Kadang-kadang kita tidak berikan obat-obat antihipertensi. Kecuali kalau tekanan darah lebih dari 160, baru kita pertimbangkan untuk memberikan obat antihipertensi. Jadi kalau tekanan darahnya di bawah 160, cukup kita observasi lebih sering,
ya, tanpa pemberian obat antihipertensi. Nah, kalau ada pasien dengan hipertensi gestasional dan hipertensi kronis, biasanya pasiennya bisa melanjutkan kehamilan sampai 37 minggu, ya, bisa dipertimbangkan untuk dilakukan terminasi kehamilan atau melahirkan bayinya. Ya, jadi pada umur kehamilan 37 minggu, kita anggap bahwa bayinya sudah cukup viable, beratnya mungkin sudah di atas 2,5, sehingga kalau dilahirkan tidak akan menimbulkan masalah. Ya. Nah, pencegahan preeklamsi, ya, kita tentu akan bagaimana caranya melakukan prediksi dan pencegahan preeklamsi. Pencegahan preeklamsi ada pencegahan primer, yaitu menghindari terjadinya penyakit, ya. Kemudian pencegahan sekunder, yaitu memutus proses terjadinya penyakit. Kemudian pencegahan tersier, mencegah terjadinya komplikasi. Nah, pencegahan primer yang paling baik kalau kita bisa menghindari penyebab penyakitnya. Sedangkan pada preeklamsi kita tahu penyebabnya belum kita tahu dengan baik, ya. Jadi masih merupakan teori-teori saja. Nah, yang bisa kita kerjakan untuk pencegahan preeklamsi adalah kita bagaimana mengenal faktor-faktor risiko, ya, yang mungkin nanti akan mudah bisa terjadi preeklamsi. Sedangkan pencegahan sekunder, ya, memutus proses penyakitnya bisa dengan istirahat, restriksi atau pembatasan makan dengan garam, kemudian aspirin dosis rendah, kemudian suplementasi kalsium dan suplementasi antioksidan. Jadi pada pencegahan sekunder ini yang nanti yang bisa kita kerjakan mungkin yang didukung oleh bukti yang cukup adalah bagaimana minum aspirin dosis rendah untuk menghindari preeklamsi, kemudian minum obat kalsium, ya, itu yang masih direkomendasi. Kemudian pencegahan tersier adalah mencegah terjadinya komplikasi. Tentu kita bagaimana melakukan terapi atau penata laksanaan sebaik-baiknya, ya, sehingga tidak terjadi komplikasi yang berat pada pasien ini. Ini adalah faktor risiko terjadinya preeklamsi. Ya. Jadi pada kunjungan antenatal pertama pada ibu-ibu hamil perlu kita lihat ini, ya. Perlu kita mengenal faktor risiko ini. Yang pertama adalah umur lebih dari 40 tahun, ya. Kalau ada ibu hamil lebih dari 40 tahun, hati-hati, ya. Kemungkinan dia akan risikonya meningkat untuk terjadinya preeklamsi, ya. Apalagi umur 40 tahun, hamil yang pertama, yang kedua nulipara. Ya. Pada pasien-pasien yang hamil untuk pertama juga kemungkinan peningkatan kejadian preeklamsi makin besar. Kemudian pasien-pasien multipara dengan riwayat preeklamsi. Jadi kalau ada ibu-ibu sekarang mungkin hamil kedua atau hamil ketiga, di mana kehamilan sebelumnya menderita preeklamsi, hati-hati kemungkinan kehamilan yang sekarang sedang berlangsung bisa mengalami preeklamsi lagi. Kemudian yang faktor risiko yang keempat adalah multipara dengan kehamilan oleh pasangan baru. Pada anamnesis juga perlu ditanyakan, ya, mungkin ada ibu, ya, kawin, ya, dia cerai, mungkin sudah punya anak, ya, kemudian cerai, kemudian kawin dengan suami baru, ya, suaminya seorang duda misalnya, di mana pasangannya yang terdahulu mungkin pernah mengalami preeklamsi, ya, jadi suami yang sekarang ini bisa membawa bibit-bibit untuk terjadinya preeklamsi. Kemudian yang kelima, faktor risiko yang kelima adalah multipara dengan jarak kehamilan sebelumnya lebih dari 10 tahun. Yang kita sebut dengan primi sekunder. Jadi, kalau ada ibu hamil
dengan jarak antar kehamilannya lebih dari 10 tahun kita sebut dengan premisekunder. Jadi seolah-olah dia merupakan kehamilan yang pertama lagi. Kemudian faktor risiko yang keenam adalah riwayat preeklamsi pada ibu atau saudara perempuannya. Jadi kalau ada ibu yang sekarang misalnya hamil, kemudian yang melahirkan dia dulu pernah mengalami preeklamsi, atau dia mempunyai saudara juga pernah mengalami preeklamsi, hati-hati. Kemudian dia juga bisa terkena atau mengalami preeklamsi juga. Kemudian kehamilan multiple, ya. Kehamilan multiple yaitu kehamilan ganda, kehamilan ya gemeli, triplet, quadriplet, ya. Jadi kehamilan lebih dari satu. Kemudian IDDM atau insulin dependent diabetes mellitus atau diabetes tipe 2. Ya, ini merupakan faktor-faktor risiko. Ya, kalau kita mendapatkan ibu hamil dengan risiko-risiko ini faktor-faktor ini, hati-hati. Ya, kemungkinan dia akan bisa mengalami preeklamsi. Kemudian ibu dengan hipertensi kronik juga. Ibu hamil dengan penyakit ginjal atau sindroma antifosfolipid, atau kehamilan dengan inseminasi donor sperma, oosit atau embrio. Mungkin ini kehamilannya bayi tabung, ya. Bayi tabung di mana satu pasangan mungkin sudah tidak bisa mempunyai keturunan, tidak bisa hamil, di mana mungkin penyebabnya suaminya tidak punya sperma, jadi aspermia, jadi azoospermi, jadi tidak ada spermi. Jadi untuk bisa hamil mungkin mengambil dari donor sperma lain, jadi laki-laki yang lain. Sehingga kalau ini terjadi kehamilan, ada risiko untuk terjadinya preeklamsi. Atau mungkin suaminya spermanya normal, tapi telur dari istrinya tidak baik, ya, mendapat donor oosit dari wanita yang lain. Nah, ini juga mempunyai risiko untuk terjadinya preeklamsia. Nah, kemudian obesitas sebelum hamil atau indeks massa tubuhnya lebih dari 35 kilogram per meter persegi. Ini hati-hati, ya. Jadi kalau ada yang obes sebelum hamil dengan IMT atau BMI-nya lebih dari 35, ya, ini risiko untuk terjadinya preeklamsi, ada risiko, ya. Atau tekanan darah sistolik lebih dari 80, ya, ini juga hati-hati. Atau proteinuri positif 1 pada 2 kali pemeriksaan yang berjarak 6 jam masih positif 1, ya ini tetap memerlukan pengawasan. Jadi kalau ada ibu hamil, kontrol proteinurinya positif 1, ya, diulang lagi 6 jam masih tetap positif 1, nah perlu pengawasan yang lebih ketat. Jadi perlu kontrol kehamilan yang lebih sering, ya, untuk mencegah atau terjadinya preeklamsi. Ini adalah faktor-faktor risiko yang perlu dikenal pada kunjungan pertama ibu-ibu hamil untuk kita bisa mendeteksi lebih awal, lebih fokus kemungkinan terjadinya preeklamsi. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan penata laksanaan preeklamsia? Ya. Preeklamsia, pada preeklamsi ringan, ya, mencegah terjadinya preeklamsi berat dan eklamsi, ya, serta melahirkan bayi yang cukup bulan dan ibunya selamat. Ini prinsip penanganannya, ya. Kemudian pada preeklamsi berat, mencegah terjadinya eklamsi, kemudian komplikasi perdarahan intracerebral, kegagalan jantung dan ginjal, kemudian disseminated intravascular coagulation atau DIC, mencegah terjadinya sindrom HELLP, dan melahirkan bayi fiturus serta ibu selamat. Ini konsep prinsip-prinsip dasar penanganannya. Nanti kita bicarakan lebih detail lagi. Ya, bagaimana melakukan penanganan preeklamsi ringan? Ya. Penanganannya bisa konservatif, ya, bisa aktif, ya, kemudian penata laksanaan persalinan. Jadi pada prinsipnya sama seperti
pada penyakit-penyakit yang lain, ya. Pada preeklamsi tentu ada terapi farmakologi dan non farmakologi, ya. Ini istilah pada preeklamsi yang ringan. Jadi ada terapi konservatif, ada terapi aktif, ya. Kalau konservatif, pasiennya boleh rawat jalan, ya, bisa kontrol lebih sering. Kalau tetap tekanan darah tinggi, mungkin 2 kali selang seminggu, dalam 2 minggu pengawasan, tensinya tetap tinggi, mungkin perlu rawat inap. Penanganan aktif yaitu bagaimana kita melakukan tindakan aktif terhadap kehamilannya dengan melahirkan bayinya. Nah, ini adalah penanganan konservatif pada preeklamsi ringan. Ya, jadi pasiennya bisa rawat jalan, ya, tirah baring dengan sekarang tidak dulu kita sarankan pasien untuk banyak istirahat, berbaring tidur, ya, tapi sekarang tidak. Jadi boleh melakukan pergerakan ambulasi sesuai dengan keinginannya. Jadi diet biasa, ya, reguler, tidak perlu diet khusus, ya. Rendah garam itu tidak ada perlu, ya. Jadi makan biasa-biasa saja, jadi tidak ada pembatasan. Tapi dilakukan pemeriksaan janinnya setiap 2 minggu. Jadi dilakukan fetal assessment, yaitu dengan USG dan NST setiap 2 minggu. NST itu non-stress test, ya, pemeriksaan kardiotopografi. Nah, pada rawat jalan pasien datang lebih sering, ya, ANC setiap minggu. Jadi dia pasien datang setiap minggu. Pada umur kehamilan kurang dari 37 minggu, ya, dengan tidak ada gejala-gejala yang memperburuk, ya, misalnya menjadi preeklamsi berat, jadi kehamilan dapat dipertahankan sampai cukup bulan, ya, sampai perkiraan atau di atas 37 minggu. Ya. Nah, pada preeklamsi ringan di mana umur kehamilannya lebih dari 37 minggu, ya, kita tunggu kalau tidak ada gejala-gejala yang memperberat, kehamilan dipertahankan sampai ada gejala-gejala persalinan atau sampai mencapai umur kehamilan 40 minggu. Ya, dalam perjalanan boleh dipertimbangkan untuk kita melakukan ripening atau melunakkan, mematangkan serviknya, ya, atau kemudian melakukan induksi persalinan, ya, dengan misoprostol, yaitu golongan prostaglandin. Kalau bila serviknya matang, bisa dilakukan induksi persalinan. Jadi kalau kita ringkas, jadi kalau pada pasien-pasien preeklamsi ringan, ya, preeklamsi dengan gejala ringan, ya, tensi 140 kurang dari 160 tanpa gejala-gejala pemberat. Jadi kalau umur kehamilannya kurang dari 37 minggu, dia kontrol lebih sering, ya. Kontrol lebih sering, kemudian setiap minggu dilakukan penilaian bayinya setiap 2 minggu, ya, sampai umur kehamilan aterem. Nah, kalau sudah umur kehamilan 37 minggu, kita boleh menunggu tanda-tanda persalinan atau kita boleh melakukan induksi persalinan. Jadi memajukan persalinannya dengan mematangkan serviks dan melakukan induksi persalinan. Nah, bagaimana penanganan konservatif dengan rawat inap? Yang tadi itu rawat jalan. Kalau dalam 2 minggu misalnya tensinya tetap tinggi, kemudian ada gejala-gejala pemburukan pada janinnya, ya, setelah kita melakukan fetal assessment, maka pasien kita rawat inap, ya. Jadi untuk evaluasi yang lebih detail. Jadi kita perlu kalau ada penilaian bayi yang meragukan atau jelek, atau cenderung pasiennya menjadi preeklamsi berat,
ya maka perlu pasiennya dirawat inapkan, diawasi dengan lebih ketat, ya. Nah, kita takut nanti akan terjadi preeklamsi berat atau tiba-tiba akan menjadi eklamsia. Nah, pada preeklamsi ringan kita kadang-kadang melakukan penanganan aktif, yang tadi adalah penanganan konservatif. Penanganan aktifnya apa? Kalau umur kehamilannya sudah cukup bulan. Jadi hasil fetal assessment, penilaian pemeriksaan janinnya jelek. Atau ada tanda-tanda preeklamsi ringan, tapi ada tanda-tanda eklamsi, impending eklamsi, kemungkinan menjadi eklamsi. Yaitu misalnya sakit kepala yang berat, ya, ada pandangan yang mulai kabur, atau nyeri ulu hati. Contohnya misalnya pasien kita rawat konservatif, ya pasiennya rawat jalan, kontrol tiap minggu, tiba-tiba dia mengeluh kok pandangannya kabur, sakit kepalanya bertambah berat, ya nyeri ulu hati. Nah ini hati-hati, kemungkinan dia menjadi impending eklamsi. Nah kalau keadaannya begini maka pasien diopnamenkan, ya kita anggap sebagai eklamsi. Jadi penanganannya nanti seperti penanganan eklamsi. Ini adalah penanganan aktifnya, ya. Pemeriksaan kesejahteraan janin, ya tadi saya menyampaikan, yaitu pengamatan gerakan janin. Jadi kesejahteraan janin bisa kita ketahui dari pengamatan gerakan janin, ya. Kalau gerakan janinnya lebih dari 10 kali dalam 12 jam berarti janinnya masih baik. Atau kita melakukan tes kehamilan dengan memeriksa KTG-nya dalam tiap 3 hari, ya. Bila reaktif berarti masih baik, bila non reaktif berarti tidak baik. Reaktif itu kalau misalnya setiap kali bayi bergerak di dalam rahim, denyut jantung, rekaman denyut jantungnya itu meningkat, ya berarti baik. Ya. Kalau bayinya bergerak tapi tidak ada peningkatan gerakan denyut jantung janin, ya kemungkinan bayinya dalam keadaan kurang baik. Kemudian dilakukan evaluasi USG setiap 3 minggu atau 4 minggu, ya 3-4 minggu. Jadi kita tidak perlu melakukan tiap minggu USG, tapi setiap 3-4 minggu untuk menilai pertumbuhan janinnya. Nah kalau diperlukan bisa dilakukan USG Doppler, ya pada arteri umbilicalis dan arteri uterina untuk melihat kemungkinan adanya tanda-tanda gangguan pertumbuhan pada janin. Ya. Ini penanganan aktif pada preeklamsi ringan. Nah, bagaimana penata laksanaan persalinannya? Jadi, penanganan obstetriknya seperti apa? Jadi, persalinan bisa dilakukan kalau sudah umur kehamilan 37 minggu. Jadi, kalau dia preeklamsi ringan, kemudian umur kehamilannya sudah lebih dari 37 minggu, ya yakin ya, berat janinnya sudah lebih dari 2,5 kilo atau 2.500 gram dengan pelvic score yang baik, bisa kita konseling ibunya dan suaminya untuk melakukan terminasi kehamilan. Jadi kehamilannya dilahirkan, ya karena beratnya sudah 2,5. Ya, kalau kita tunggu takutnya nanti akan menjadi preeklamsi berat atau eklamsi. Ya boleh kita konseling untuk bayinya dilahirkan dengan induksi, jadi dilakukan induksi persalinan. Atau bila umur kehamilan 37 minggu, tapi serviks atau porsinya belum matang, ya kita matangkan dulu, ya. Jadi pada prinsipnya bahwa preeklamsi ringan, ya boleh kita konseling ibunya untuk dilahirkan pada umur kehamilan lebih dari 37 minggu. Bagaimana caranya ini tergantung kondisi dari pemeriksaan. Atau kalau pasiennya tidak mau, ya kita boleh menunggu. Ya, misalnya 37 minggu kita adviskan untuk dilahirkan, tapi pasien tidak mau, boleh kita tunggu sampai 40 minggu. Ya, kalau sudah 40 minggu, kita konseling kembali untuk dilahirkan.
Karena bayinya sudah cukup bulan, kalau kita terus menunggu, bisa jadi bayinya akan kondisinya menurun, kemudian ibunya juga terancam menjadi preeklamsi berat atau eklamsi. Nah, sekarang kita sampai pada penanganan preeklamsi berat, ya. Pada preeklamsi berat, ya, preeklamsi dengan gejala pemberat, ya, kita harus rawat inap, ya. Jadi ibunya harus di MRS-kan, jadi dirawat inap. Jadi dilakukan prinsip-prinsip penanganan pasien dengan gawat daruratan. Jadi dipasang infus, kemudian diberikan anti kejang, diberikan anti hipertensi, diuretikum ini kalau perlu ya, tidak selalu. Jadi diuretikum kalau perlu. Kemudian setelah dilakukan penanganan medisnya, ya, kemudian dilakukan penanganan obstetriknya, ya, apakah bisa konservatif atau aktif, ya. Seandainya dalam 24 jam pasiennya tensinya menurun, ya, menjadi preeklamsi ringan, ya, tidak ada gejala-gejala menjadi eklamsi, maka kita bisa melanjutkan terapi konservatif. Tapi kalau dalam 24 jam atau mungkin 48 jam setelah kita berikan terapi anti kejang, anti hipertensi, ternyata gejala-gejalanya tidak menurun, malah mungkin tambah meningkat, maka kita pertimbangkan untuk melakukan penanganan aktif, yaitu melahirkan bayinya. Nah, ini detail penanganannya, ya. Kalau ada preeklamsi berat, masuk rumah sakit, bed rest, ya, miring ke kiri, ya. Secara intermittent kan itu tidak bisa tidur terus ke kiri saja, enggak, tapi boleh ke kanan, tapi sebaiknya miring kiri atau miring kanan. Yang paling baik adalah miring kiri, jangan terlentang. Ya, kalau terlentang akan mengurangi aliran darah ke janinnya. Karena ada penekanan aorta abdominalis. Kemudian dipasang infus ringer latat atau ringer dextrose 5%. Kemudian diberikan pemberian anti kejang. Anti kejang yang diberikan adalah magnesium sulfat. Ya, ini sebagai pencegahan dan terapi kejang. Ya, magnesium sulfat itu konsentrasinya ada dua, ya. Adik-adik tolong ingat, ada yang 40%, ada yang 20%. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah yang 40%. Jadi bagaimana kita menggunakan magnesium sulfat 40% untuk terapi anti kejang pada preeklamsi berat. Ya. Pertama kita berikan loading dose dulu, ya. Loading dose, dosis awal, ya. Jadi kemasan magnesium sulfat yang berupa botol plastik, ya, isinya itu 10%, ya. Isinya 25 cc, ya. Magnesium sulfat 40%, isinya 25 cc botol plastiknya itu. Yaitu diambil 4 gram. Jadi diambil kira-kira 10 cc. Ya. Diisap 10 cc magnesium sulfat 40%, nah itu sama dengan 4 gram. Ya, kemudian diencerkan lagi dengan normal salin atau NaCl 0,9%, 10 cc. Jadi nanti kita menggunakan siring atau spide yang volumenya 20 cc, ya, atau lebih. Ya, jadi kita ambil 10 cc magnesium sulfat 40%, diencerkan dengan normal salin 10 cc, yang sehingga menjadi 20 cc. Kemudian kita suntikkan pelan-pelan intravenus, ya, intravena selama 4-5 menit, ya, selama 4-5 menit. Jadi secara perlahan-lahan. Nah, hati-hati. Pada penyuntikan magnesium sulfat, efek samping yang sering kita dapatkan adalah ibunya merasa panas badannya, ya, flushing, panas. Ya, biasanya kita suruh membuka mulut, ya, ibu merasa panas. Ya. Nah, itu initial dose-nya. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa botol magnesium sulfat 40% itu volumenya kan 25 cc. Kita sudah ambil 10 cc 4 gram untuk kita suntikkan intravenus.
Sisanya yang 15 cc ini kita ambil, kita isap lagi, kemudian kita masukkan ke infusnya. Ya. Kita masukkan ke infusnya, ya, kita campur di cairan infusnya dengan tetesan sekitar 28 tetes ya, per menit. Ya, dengan tetesan 28 tetes per menit, ya, maka biasanya dalam 6 jam infus ini akan habis. Ya. Jadi kita masukkan 15 cc, ya sama dengan yang 15 cc ini berarti kadar magnesiumnya adalah sekitar 6 gram. Jadi 6 gram kita masukkan ke cairan infus, ya, habis dalam 6 jam. Jadi 1 jam magnesium yang masuk sekitar 1 gram. Nah, ini ada yang bila magnesium sulfat 20% biasanya langsung disuntikkan. Boleh tanpa mencampur lagi. Jadi ini untuk tambahan saja ya. Jadi tolong diingat kalau kita menggunakan yang 40% ya, kita ambil 10 cc ya. Kemudian diencerkan dengan normal salin. Kalau tidak ada normal salin boleh pakai aqua bides, aqua injeksi 10 cc. Tidak ada aqua bides boleh pakai cairan infus yang lain, diencerkan 10 cc, dicampur dengan yang 10 cc tadi, kemudian disuntikkan pelan-pelan. Ingat disuntikkan pelan-pelan, 4-5 menit. Ya. Nah, sebelum melakukan pemberian magnesium sulfat, ada syarat pemberiannya. Ya, kita harus memeriksa refleks patella. Ya, kita ketok dulu lututnya, kalau refleksnya positif, kita berikan. Kemudian respirasi, ya frekuensi nafasnya harus lebih dari 16 kali per menit. Kemudian produksi urin dalam 4 jam kira-kira lebih dari 100 cc, ya, atau setengah cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian yang terpenting adalah harus tersedia antidot magnesium sulfat ini, yaitu kalsium glukonas 10%. Jadi harus tersedia. Karena hati-hati, jadi magnesium sulfat ini dosis untuk pengobatan dan dosis untuk menyebabkan kematian tipis sekali, ya. Makanya kita harus menggunakan dengan hati-hati dan kita harus menyiapkan antidotnya. Kalau terjadi ada gejala-gejala keracunan, ya kita berikan kalsium glukonas. Ya. Jadi bila waktu kita menyuntikkan magnesium sulfat ada gejala-gejala keracunan atau intoksikasi di mana frekuensi biasanya pasiennya mengeluh gangguan nafas, ya, sulit bernafas, ya. Jadi kalau kita sedang menyuntikkan magnesium sulfat tapi tiba-tiba kemudian pasiennya mengeluh sulit bernafas, ya sebaiknya kita langsung suntikkan kalsium glukonas 10% ya secara pelan-pelan. Nah, pada preeklamsi berat, ya kalau ada pada pasien eklamsi ya, kalau pasiennya kejang lagi ya, bisa kita berikan magnesium sulfat 2 gram IV. Ya, kalau kejang lagi baru diberikan obat-obat anti kejang yang lain. Ini tambahan ya. Nah, bagaimana dengan tadi pada preeklamsi berat kita memberikan obat mencegah kejang, magnesium sulfat. Jadi karena dia preeklamsi dengan gejala pemberat berarti tensinya di atas 160/110, maka kita memberikan obat anti hipertensi. Obat pilihan yang diberikan adalah nifedipin. Ya. Nifedipin 10 mg oral, ya. Kalau belum turun bisa diberikan 10 mg lagi selang 30 menit sampai penurunannya sekitar 20-30% dari tekanan sistolik awal. Nah, kemudian dilanjutkan dosis rutin ya, setiap 6 jam 10 mg. Tekanan darah dipantau setiap 1 jam ya. Nah, kalau tekanan darah dengan nifedipin tidak turun, dipertimbangkan untuk memberikan obat-obatan yang lain, misalnya nicardipin atau metildopa. Nah, pemberian diuretikum ya, ini
dibatasi kecuali kalau ada udim anasarka atau ada gejala-gejala udim paru, ya, atau ada gejala-gejala gangguan jantung kongestif, ya, atau udim anasarka, udim seluruh tubuh yang hebat, baru kita pertimbangkan diuretikum. Ya. Ini sangat hati-hati kita memberikan diuretikum. Ya, penataan persalinannya gimana? Jadi kalau preeklamsi berat, ya kita obati dulu. Kalau tensinya turun, ya kalau tensinya turun kita lanjutkan terapinya konservatif. Ya. Kalau umur kehamilan kurang dari 35 minggu, kita juga memberikan dexamethasone ya untuk mematangkan paru-paru janin dengan 2 kali pemberian. Nah, bila ada tanda-tanda infartu, umur kehamilannya kurang dari 34 minggu, kita pertimbangkan untuk memberikan obat-obat penenang uterus atau tokolitik. Penanganan aktifnya gimana? Bila umur kehamilan lebih dari 30 minggu, ya, 35 minggu. Jadi kita akhiri kehamilannya kalau udah umur kehamilan 35 minggu. Ya, bagaimana caranya mengakhiri? Bisa dilakukan induksi persalinan atau bisa melakukan seksio sesaria, ya, tergantung kondisi yang ada. Jadi pada preeklamsi berat, intinya pertama kita kalau umur kehamilannya kurang dari 35 minggu, kita lakukan pengobatan konservatif. Kalau berhasil, ya kita lanjutkan konservatifnya. Kalau gagal atau gejala tambah berat, kita lakukan terminasi kehamilan. HELLP syndrome saya tidak akan batas terlalu banyak di sini. Nah, kalau eklamsia hampir sama penanganannya dengan preeklamsi berat. Di sini ada kejang ya. Jadi pasien dalam keadaan kejang, jadi penanganannya penanganan dengan prinsip-prinsip kegawat daruratan, yaitu menghentikan kejang dengan memberikan magnesium sulfat, pasang infus, kemudian menurunkan tekanan darah, memberikan obat antihipertensi, ya, memperbaiki keadaan umum, dan mencegah komplikasi, misalnya memberikan oksigen, ya, kemudian memasang spatel lidah supaya tidak tergigit lidahnya, ya. Kemudian persalinan diakhiri setelah kita melakukan penanganan kegawat daruratan, biasanya setelah 4 jam sampai 8 jam terapi medikamentosa. Ya, menghentikan kejang sama dengan tadi preeklamsi berat ya. Menurunkan tekanan darah sama kita berikan nifedipin juga ya. Dokter, mohon maaf Niki, dokter waktunya sudah habis nih ke dokter. Gitu ya. Baik, sudah. Jadi sudah ya hampir sebagian besar sudah kita, mungkin bisa dibaca lagi ya. Ya karena waktu sudah habis, mungkin kita tidak sempat tanya jawab. Nanti waktu pleno kalau ada pertanyaan disiapkan ya. Di waktu pleno disiapkan, nanti kita bahas lagi waktu pleno. Baik, jadi ini saya berikan konsep-konsep dasarnya ya, terutama diambil dari ilmu kebidanan dan juga dari penanganan preeklamsi secara nasional di Indonesia. Ya. Baik, kalau waktu sudah habis, kita akhiri ya. Sampai jumpa waktu pleno. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Sama dokter. Terima kasih, dokter. Mari sama-sama ya.